saya 2001. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tiga fasa, yaitu ada kelebihan, kekurangan, dan contoh. Di sini saat kita saja. Di sini ada pengantar daya tiga fasa. Daya tiga fasa merupakan salah satu jenis distribusi tenaga listrik. Ini biasanya digunakan dalam aplikasi industri dan komersial. Akan pasokan daya yang lebih efisien dan seimbang dibandingkan dengan daya satu fasa. Sistem tenaga tiga fasa terdiri dari 3 arus bolak-balik berempat fasa 120 derajat. Setiap fasa membawa sepertiga dari total. Di sini ada keuntungan daya tiga fasa, yaitu kapasitas daya lebih tinggi dibandingkan dengan daya satu fasa. Lalu ada penggunaan konduktor dan transformator yang lebih efisien. Terus distribusi beban yang seimbang antar fase. Lalu ada mengurangi penurunan tenaga dan kehilangan saluran. Cocok untuk menjalankan motor besar dan mesin listrik. Lalu di sini juga ada kekurangannya, yaitu biaya pemasangan dan peralatan lebih tinggi dibanding listrik satu fasa. Butuhkan pengetahuan khusus untuk desain dan pemeliharaan. Ketersediaan terbatas di area perumahan dan skala kecil, membutuhkan sistem pengkabelan dan kontrol yang rumit. Di sini ada sedikit rumus tentang perhitungan tiga fasa. Itu ada daya nyata atau bisa disebut P, akar pangkat 3 dikali tegangan, V dikali arus dikali faktor daya atau PF. Itu ada juga daya reaktif. Daya reaktif kan sama dengan akar pangkat 3 dikali tegangan dikali arus dikali akar 1 kurangi faktor daya pangkat 2. Lalu daya semu atau S pangkat 3 dikali tegangan kali arus. Di sini ada contoh soal cara menghitung daya dalam sistem 3 fasa. Contohnya diketahui tegangan ada 400 volt, arus 50 ampere, faktor daya atau PF 0,9, dan daya nyata P akar pangkat 3 dikali tegangan 400 volt dikali arus 50 ampere dikali faktor daya 0,9 sama dengan 5,385 620 kW. Dan di sini ada daya reaktif, misalkan yaitu akar 3 dikali 400 volt dikali 50 ampere dikali akar 1 kurangi 0,9 itu faktor daya pangkat 2 kan sama dengan 19,115,47 kV AR. Lalu ada daya semu atau dilambangkan dengan huruf S, akar pangkat 3 dikali 400 volt dikali 50 ampere sama dengan 69,282 kV ampere. Nah, di sini ada pentingnya faktor daya dalam sistem 3 fasa. Faktor daya merupakan ukuran efektif daya listrik. Faktor daya yang rendah menunjukkan pemanfaatan daya yang tidak efisien. Teknik koreksi faktor daya membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi daya energi. Beban induktif seperti motor dan trafo dapat berfaktor daya rendah. Kapasitor umum digunakan untuk koreksi faktor daya. Nah, di sini ada pengaplikasian dari daya tiga fasa, yaitu manufaktur dan proses industri,
bangunan komersial dan pusat perbelanjaan, pusat dan ruang server, stasiun pengisian kendaraan listrik, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga surya. Tindakan pencegahan keselamatan untuk bekerja dengan daya 3 fase, yaitu ada selalu matikan energi peralatan sebelum mengerjakannya. Gunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Ikuti prosedur penguncian atau penandaan saat melakukan pemeliharaan. Melatih dan mendidik personel tentang praktik keselamatan listrik. Amati teknik grounding dan bonding yang benar. Nah, dari materi tersebut kesimpulannya yaitu D3 fase menawarkan banyak keuntungan dalam hal kapasitas dan efisiensi daya. Namun, hal ini juga disertai dengan peningkatan biaya pemasangan dan peralatan. Memahami rumus dan konsep terkait daya 3 fase sangat penting bagi para insinyur dan ahli listrik. Tindakan pencegahan keselamatan yang tepat harus selalu diikuti ketika bekerja dengan sistem tenaga 3 fase. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang 3 fase. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.